Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah Nur Rahmah, NIM 20 30 20 21 20 69, kelas Rombel C, mata kuliah Matematika 2, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kongruen dan kesebangunan. Apa sih kongruen dan kesebangunan? Jadi, pengertian kekongruenan adalah yang kongruenan merupakan dua buah bangun datar, yang dimana kedua bangunnya sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan ini biasa dilambangkan dengan pemakaian simbol kekongruenan. Selanjutnya, dua bangun segi banyak dikatakan kongruen jika terdapat korespondensi satu antara titik-titik sudut pada segitiga-segitiga tersebut dan memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, semua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, pada gambar tersebut, sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB bersesuaian dengan PQ, BC bersesuaian dan QR, CD bersesuaian dan QRS, DA bersesuaian dan SP. Sedangkan syarat kedua yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut DAB bersesuaian dengan sudut SPQ. Besar sudut ABC bersesuaian dengan sudut PQR. Sudut BCD bersesuaian dengan sudut QRS. Sudut CDA bersesuaian dengan sudut RSP. Selanjutnya, kekongruenan dua segitiga. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain yaitu: yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Jadi, pada gambar di bawah adalah jika dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi segitiga kedua dan sudut yang dibentuk oleh dua sisi tersebut, maka dua segitiga tersebut kongruen. Selanjutnya, ini disebut konjektur kekongruenan sisi sudut sisi. Jadi pada gambar tersebut adalah kekongruenan sisi sudut sisi. Yang kedua itu jika dua sudut dari segitiga pertama sama besar atau kongruen dengan dua sudut segitiga kedua dan satu sisi yang merupakan sinar atau kaki dari sudut tersebut kongruen, maka dua segitiga tersebut kongruen. Selanjutnya ini disebut konjektur kekongruenan sudut sisi sudut. Jadi pada gambar tersebut adalah kekongruenan sudut sisi sudut. Yang ketiga yaitu jika sudut sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi segitiga kedua, maka dua segitiga tersebut kongruen. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat yaitu segitiga pertama sama panjang dan sisi segitiga kedua tersebut sama panjang. Jadi disebut konjektur kekongruenan sisi. Jadi pada gambar tersebut adalah kongruen sisi. Jadi dua bangun yang sama persis memang disebut sebagai kongruen. Namun secara formal dalam konteks bangun datar, jika terdapat dua buah bangun datar, bisa disebut sebagai kongruen apabila dapat memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jika tidak sama besar, berarti bukan kongruen. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Contoh, diketahui segitiga OPR kongruen dengan segitiga PQR seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pi ke Q sama dengan 3 cm. O ke P sama dengan 40 derajat.
Tentukan nilai X, Y, Z. Jawab atau pembahasan, karena segitiga OPR kongruen dengan segitiga PQR berarti sisi yang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga OR sama dengan PQ, sudut ROP sama dengan sudut PQR, dan sudut ORP sama dengan sudut RPQ. Dengan demikian X sama dengan 3 cm, Y sama dengan 40 derajat, dan Z sama dengan 90 derajat. Jadi nilai X, Y, Z sama dengan X sama dengan 3 cm, Y sama dengan 40 derajat, dan Z sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, pengertian kesebangunan. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi atau kesebangunan. Jadi, kesebangunan adalah dua bangun datar segi banyak. Sebangun adalah dua segi banyak yang terdapat korespondensi satu antara titik-titik sudutnya dan memenuhi kriteria yang pertama. Semua sudut yang bersesuaian kongruen atau ukurannya sama besar. Coba kalian lihat pada gambar tersebut, AB per OP sama dengan 4/8 atau sama dengan 1/2. BC per PQ sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. CD per QR sama dengan 5/10 atau 1/2. DA per RO sama dengan 8/16 sama dengan 1/2. Jadi sudut DAB sama dengan sudut ROP, sudut ABC sama dengan sudut OPQ, sudut BCD sama dengan sudut PQR, sudut CDA sama dengan sudut QRO. Kesebangunan dua segitiga. Segitiga merupakan segi banyak. Untuk menentukan kesebangunan dua segitiga bisa menggunakan definisi kesebangunan segi banyak. Ada 3 jalan pintas atau konjektur kesebangunan dua segitiga yang bisa digunakan untuk menentukan kesebangunan dua segitiga. Dengan konjektur ini, tidak harus semua ukuran sisi dan sudut diketahui. Yang pertama, jika dua sudut segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua, maka dua segitiga tersebut sebangun. Selanjutnya, ini disebut konjektur sebangun sudut-sudut. Jadi pada gambar tersebut adalah kesebangunan sudut-sudut. Yang kedua, jika dua sisi dari segitiga pertama proporsional dengan dua sisi segitiga kedua dan sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang proporsional sama besar, maka dua segitiga tersebut sebangun. Selanjutnya, ini disebut konjektur kesebangunan sisi sudut sisi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut adalah kesebangunan sisi sudut sisi. Yang ketiga, jika tiga sisi dari segitiga yang pertama proporsional dengan tiga segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Selanjutnya, ini disebut sebagai konjektur kesebangunan sisi sisi sisi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa kesebangunan sisi sisi sisi. Contoh, lihat pada gambar tersebut. Soalnya, apakah segitiga ABC dan segitiga MNO sebangun? Berikan alasannya. B. Tentukan nilai X dan Y. Pembahasannya, karena ada dua sudut bersesuaian yang berukurannya sama, maka menurut kesebangunan sudut-sudut segitiga ABC dan MNO sebangun. Sedangkan yang B, karena segitiga ABC dan MNO sebangun, maka perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi AB per MN sama dengan AC per MO, sehingga diperoleh 24/30 sama dengan X per 50. Dengan demikian X sama dengan 50, X 24/30 sama dengan 40. Sedangkan AB per MN sama dengan
BC per NO, sehingga diperoleh 24/30 sama dengan 32 per Y. Dengan demikian, Y sama dengan 30X 24/30 sama dengan 40. Selanjutnya, apa sih perbedaan kesebangunan dan kekongruenan? Jadi, perbedaan kesebangunan dan kekongruenan adalah hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun, yaitu bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, namun jika sebangun belum tentu kongruen. Contoh soal: jika dua buah trapesium pada gambar di bawah sebangun, maka nilai X adalah, yang ditanya X. Pembahasan: X sebangun dengan 5, maka X per 5 sama dengan 14. Sebangun dengan 8, maka 14 per 8. Jadi, X sama dengan 5 dikali 14 per 8 sama dengan 8,75 cm. Contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Yang ditanya adalah panjang BC. Jadi pembahasannya, perhatikan kembali gambar di bawah ini. Dua perbandingan antara segitiga APQ dan ABC akan menghasilkan persamaan di bawah. Jadi AP per PQ sama dengan AB per BC. AP sama dengan 4, PQ sama dengan 6. Jadi 4 per 6 sama dengan AB sama dengan 12 per BC. Jadi 4 BC sama dengan 72. BC sama dengan 60 per 4 sama dengan 18 cm. Jadi panjang BC adalah 18 cm. Contoh ketiga, pada gambar berikut, segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Jadi besar sudut R sama dengan sudut O dan sudut Q sama dengan sudut S. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Jadi pembahasannya, sisi yang sama panjang bersesuaian dengan besar sudut dalam segitiga. Artinya, pada dua buah segitiga dengan sudut yang sama besar akan memiliki panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut sama panjang. Perhatikan kembali segitiga PQR dan STU berikut. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, pasangan sisi yang sama panjang adalah PQ sama dengan ST, QR sama dengan SU, dan PR sama dengan TU. Contoh keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah, pembahasannya, banyak pasangan segitiga yang kongruen ada dua pasang, yaitu bisa kita lihat pada gambar tersebut, pasangan kongruen ada dua pasang, yaitu ABC dan ABD, BCE dan ADE. Contoh ketiga, segitiga ABC dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 12 cm sebangun dengan segitiga DEF yang panjang sisinya 12 cm, 9 cm, dan 18 cm. Perbandingan sisi segitiga ABC dan segitiga DEF adalah, pembahasannya, urutan sisi-sisi segitiga ABC dari yang terpendek adalah 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Sedangkan urutan sisi segitiga DEF dari yang terpendek adalah 9 cm, 12 cm, dan 18 cm. Jadi pada segitiga yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding. Perbandingan sisi tersebut dinyatakan dalam persamaan di bawah. Jadi pasangan urutan sisi-sisi segitiga ABC dan DEF dari yang terpendek adalah 6 per 9 sama dengan 8 per 12. Jadi 12 per 18 sama dengan 2 per 3.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone.